Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan lanjut pembahasan tentang MATLAB. Pada kali ini kita akan bahas tentang MATLAB sebagai sebuah kalkulator. Oke. Kita akan nanti kurang lebih akan membahas tentang round and separate a number atau pembulatan ya, kemudian pemisahan sebuah jumlah atau angka dalam bentuk integer ya, angka dalam bentuk integer dan pembagian komponen, kemudian build and manipulate vectors ya, membangun dan memanipulasi vektor, kemudian bagaimana kita mengoperasikan gitu ya vektor ya, secara matematis di dalam MATLAB, kemudian mengganti ya atau work with complex numbers ya, bekerja dengan complex number ya, dengan angka kompleks, bilangan kompleks, kemudian change rectangular to polar complex number formats ya, merubah koordinat rektanguler ke polar ya, begitupun sebaliknya dari polar ke rektanguler. Kemudian bekerja dengan string, dan nanti akan pembahasan tersendiri mengenai build and manipulate matrix ya, bagaimana membangun dan mengelola gitu ya matriks dalam program MATLAB ini. Serta nanti ada bagaimana pemanfaatan dari MATLAB ini dalam mengerjakan solusi persamaan simultan gitu ya, yang biasa kita temukan dalam rangkaian analisis ya di bidang elektro. Oke, kita akan lanjut. Nah, dalam MATLAB bagaimana secara matematis kita bisa menggunakannya untuk melakukan sebuah pembulatan gitu. Apa itu pembulatan? Pembulatan itu misalkan dalam bilangan desimal ada 3,4 ya, 3,5 atau 3,7, itu adalah bilangan desimal yang bisa kita bulatkan. Kalau 3,4 yang paling mungkin bisa kita bulatkan adalah kita rubah dia menjadi angka 3 gitu. Tapi kalau 3,7 maka pembulatannya itu adalah bisa menjadi 4 ya, bukan lagi 3. Jadi kalau bilangan desimal komanya itu di atas 5 ke atas gitu, itu kita bisa buatkan menjadi angka ke atasnya gitu. Kalau 3,6 berarti menjadi 4 gitu. Tapi kalau di bawah bilangan desimalnya itu ya, pecahannya itu di bawah 5, misalkan 3,3, 3,1, maka yang kita bisa membuatkannya menjadi 3 saja gitu. Nah, dalam MATLAB kita bisa perintah pembuatan itu menggunakan fungsi round ya. Fungsi round. Contoh kita lihat di sini, round buka kurung tadi misalkan 3,4. Jadi kalau koma dalam MATLAB kita menuliskan dengan tanda titik ya, itu adalah koma. Nah, begitu kita enter maka dia menjadi angka 3 ya. Jadi pembuatannya itu adalah 3 gitu. Kalau 3,7 misalkan 3,7 ya, kita rubah di sini 3,7, kita enter maka dia pembuatannya adalah 4. 3,5 kita lihat 3,5 pembuatannya juga adalah 4. Jadi 5 ke atas dibuatkan, jadi pecahan 5 ke atas 0,5, 0,6 sampai 0,9 itu dibuatkan menjadi angka di atasnya.
Oke. Kemudian ada juga fungsi yang namanya floor. Ini berguna untuk mirip seperti fungsi round, tetapi ini kita langsung menghapus pecahan desimalnya tanpa memandang apakah dia 0,4 di bawah 5 misalkan di bawah 5 ataupun di atas 5. Pokoknya ada angka desimal, maka dia akan dibulatkan ke angka bulat ya. Kalau misalkan minus 2,7 maka dia akan menjadi minus 2 gitu. Kita coba lihat ya. For minus 2,7. For minus 2,7 dia langsung dibulatkan ya menjadi minus 3 ya. Kalau kita buat lagi misalkan for minus 2,1 ya misalkan, kita lihat maka tetap dia menjadi minus 3. Jadi dia tidak melihat apakah dia itu koma di bawah angka 5 ataupun di atas angka 5. Kalau yang pakai sebelumnya itu pakai round, dia melihat itu ya, mempertimbangkan itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pembahasan vectors ya. Jadi vectors itu kita tahu secara definisi dia adalah nilai ya yang mempunyai besar dan arah gitu. Dan vektor kalau dalam MATLAB bentuknya ya ditandai dengan kurung kotak ya. Kurung kotak seperti ini, kurung kotak. Misalkan vektor 3, 5, 7, 2, 8, 9, 1. Nah, ini adalah vektor. Kita enter ya seperti ini. Jadi ada satu baris dan beberapa kolom ya. Nah, di MATLAB kita bisa membuat vektor seperti itu tadi ya. Kemudian kita itu tadi mendefinisikan ini ya, komponen yang ada pada vektor. Kemudian kita juga bisa membuat vektor dengan cara lebih mudah, dengan cara menduplikat nilainya gitu. Misalkan kita ingin membuat vektor 0 ya, dengan beberapa kolom, kita tinggal memerintahkan MATLAB dengan fungsi zeros. Misalkan zeros kita perintahkan untuk membuat angka 0 ya sebanyak misalkan 5 kolom ya. Begitu kita enter maka dia akan membuat vektor seperti itu yang kita perintahkan. Zeros ada juga ones ya. Ones ini berarti kita membuat 1 ya. 1 angka 1 sebanyak 12 kolom ya. Jadi kita tinggal tulis gitu. Ones 1 ya. Angka 1 ya, ones itu 1 sebanyak misalkan 30 kolom. Kita perintah sebanyak apapun dia akan buat seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita misalkan ingin membuat angka lain ya yang sama, kita tinggal kalikan dengan fungsi ones ini gitu.
Jadi misalnya kita pengen buat angka 8, tinggal kita kalikan dengan ones ya. Ones ya. Sebanyak berapa nih? Misalkan sebanyak 7 ya. Kita tulis 7 situ. Nah, jadi vektor yang digandakan, angka 8 yang digandakan sebanyak 7 ya, 7 kolom. Oke. Kita lanjut. Nah, dengan MATLAB kita juga bisa membuat vektor ya, dengan mengisi nilai yang mempunyai selisih yang sama ya, yang linear ya, selisih yang sama. Caranya dengan tetap ya menggunakan tanda kurung kotak itu. Kemudian yang memisahkan itu adalah tanda titik 2 ya, memisahkan perintah pada MATLAB pada tanda kurung tersebut ya. Yang pertama di situ ada tiga nilai yang kita isi. Nilai yang pertama adalah angka mulainya, yang kedua adalah selisihnya, yang ketiga adalah sampai berapa ya, akhirnya itu sampai berapa. Nah, contoh di sini kita mau buat dari angka 0 sampai angka 3 ya, dengan selisih 0,5. Maka tinggal kita ketik buka kurung kotak ya. Kita buat angka 0 titik 2 selisih 0,5. Jadi kalau koma ya, koma itu pakai titik kalau di MATLAB. Kemudian sampai di angka 3 ya. Kita enter. Nah, seperti ini. Selisihnya dengan 0,5 ya. Kemudian ya, begitupun sebaliknya ya. Itu kan dari angka kecil ya, 0 sampai ke angka yang besar, itu angka 3. Kita bisa juga lakukan yang sebaliknya. Misalkan dari 3 ke 0, maka kita tinggal membuat selisihnya itu menjadi minus gitu, supaya dia turun ke bawah. Misalkan ini kita tukar ya. Di sini adalah 0, di sini adalah 3 ya. Selisihnya kita tambah minus. Nah, dia akan terbalik ya, jadi 3 ya, selisih 0,5 ya, turun terus sampai jadi angka 0 ya. Kemudian itu kalau kita mau buat hanya dengan selisih 1 ya, kita hanya butuh nilai mulai atau start dan nilai akhirnya atau end. Kalau kita mau bikin angka 1 sampai 5 ya, dia otomatis selisihnya 1 ya. Misalkan 1 sampai 8 ya. Kita enter, maka dia otomatis seperti ini, tersusun selisihnya 1. Oke, lanjut. Kemudian ada fungsi linspace. Apa itu fungsi linspace? Jadi kalau kita jadi kurang lebih mirip dengan yang di atas, kita mengisi dengan selisih yang linear, mengisi vektor dengan selisih yang linear. Linspace kita juga mengisi vektor ya dengan angka yang kita tentukan dari berapa sampai berapa, terus kita pengen dia dibagi menjadi berapa gitu. Dan di sini kita ingin dibagi, contohnya itu kita lihat angka 0 sampai 3 dan kita ingin bagi dia menjadi 7. Jadi kita tidak tahu, kita tidak menentukan selisihnya, tapi kita hanya menentukan pembagiannya ada berapa banyak. Jadi perintah linspace, kita coba linspace ya. Kita coba jadi 0 ya. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma ya.
0, kemudian sampai 3 sebanyak 7 ya. Nah seperti ini, 0 sampai 3 ya, kemudian dibagi dengan sebanyak 7 elemen ya. Dia otomatis terbagi rata ya, dengan selisih yang sama ya gitu ya. Selisihnya pasti sama. Nah itu fungsi linspace. Kita lanjut. Nah kita juga bisa mengisi vektor dengan eksponensial gitu. Jadi eksponensial fungsinya itu log space. Kita pengen buat eksponensial ya, dengan eksponensial kita bisa mengisi vektor ya di sini. Misalkan itu yang contohnya log space 2,5,75. Jadi itu artinya kita membuat vektor dengan yang pertama adalah angka pertamanya itu adalah 10 pangkat 2. Angka terakhirnya itu adalah 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Dan 75 itu adalah banyaknya elemen yang akan dibuat dalam vektor tersebut. Nah, kalau kita pengen buat angka 1 berarti kita buat pangkat 0 ya. Pangkat 0 itu berarti 1. Kita membuat sampai 10.000 berarti pangkat 4. Nah, maka kita tulis 4 di situ. 0, 4. Sebanyak berapa? Sebanyak berapa elemen? Sebanyak 5. Kita tulis 5 berarti seperti hasilnya seperti yang kita lihat di sini. 1, 10, 100, 1000 dan 10.000. Ya, itu log space. Kita lanjut. Nah, pengen sekarang misalkan kita buat vektor dan angka yang random. Biasanya ini kita butuhkan dalam simulasi ya. Kita pengen buat simulasi, kita buat angkanya random. Nah, kalau di MATLAB kita perintahkan fungsinya dengan ran ya. Random ya. Contoh situ kita buat random, kita buat variabel dulu sini. Ini hapus dulu. Kita buat variabel v sama dengan random dari berapa tadi? Dari angka 0 sampai 1 ya, sebanyak 10 ya. Kalau kita tulis 1 berarti dari 0 sampai 1 ya. Oh, yang first number itu 1 itu mengarahkan bahwa random itu perintah random untuk membuat sebuah vektor ya. Jadi bukan 0 sampai 1. Jadi kalau random itu dia otomatis 0 sampai 1 pastinya. 0 sampai 1. Nah, seberapa banyak yang kita ingin buat, itu angka, itu nilai yang keduanya. Di sini kita tulis contoh di sini 10 ya. Maka 1, kemudian kita tulis 10. Kalau kita tulis 5 juga bisa ya, 5 seperti ini. Kita coba. Nah, ini hasilnya. Jadi di random angka 0 sampai 1 sebanyak 5 elemen gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membuat angka random dari minus 5 sampai 5 gitu. Minus 5 sampai 5. Tadi kan angkanya desimal tuh. 0, sekian, 0, sekian sampai 1 kan. Nah, ini kita pengen buat dia angkanya bulat. Angkanya bulat, maka kita tinggal kali dengan 10 ya. Jadi randomnya kita kali dengan 10, fungsi randomnya. Kemudian kita kurangi dengan 5. Ya, begitu kita kurangi dari 5 berarti nanti dia akan random dari minus 5 sampai 5. Nah, contoh ya. Kita kalikan dia 10 ya. Fungsi randomnya.
Nah, sebanyak berapa elemen kita pengen, misalkan 10 ya, 10 elemen. Kemudian kita kurangi dengan 5 ya, dan 5 ini kita enter. Nah ini dia, jadi ada 10 elemen yang di random angkanya dari minus 5 sampai 5 ya. Itu ada 4, ya, makanya ada minus 4 ya. Kemudian ada plus 4,7 ya, 4,5. Jadi itu kisaran yang di random oleh mesin, oleh MATLAB. Kita lanjut. Nah sekarang kita coba otak-atik vektor ya, menggunakan MATLAB. Kita coba otak-atik. Nah, misalkan kita buat sebuah vektor ya, dengan variabel v, kemudian kita ingin melihat jumlah ya, jumlah dari elementsnya. Nah kita coba misalkan di sini ya, kita buat variabel v. Nah, itu perintahnya dengan length v ya. Length v itu berarti kita bisa mengetahui jumlah jumlah elementsnya. Ini masih connecting. Bentar, kita lanjut dulu sini penjelasan ya. Jadi kita hanya cukup mengetik fungsi length, kemudian tulis variabelnya ya. Bisa juga length, terus di dalamnya, di dalam kurung itu kita buat vektornya ya. Misalkan 761 ya. Vektor berarti kita buat kurungnya itu kurung kotak. Maka nanti hasilnya akan keluar pasti 3 gitu. Hasilnya adalah 3. Ini masih gangguan. Nah, kemudian kita juga bisa mengakses dan mengganti nilai dari yang ada di dalam vektor ya. Kita bisa ganti nilai dan mengakses. Nah, bagaimana cara kita mengakses? Kita buat contoh. Kita buat variabel misalkan v sama dengan, kita buat sembarang ya. Kita buat sembarang vektor seperti ini. Kita enter. Connecting. Oke, sudah bisa. Kita enter, keluar hasilnya seperti ini. Nah, pertama kita ingin lihat besar jumlah elemennya. Kita ketik length v seperti ini. Maka akan keluar jumlahnya adalah 8 ya. Jumlahnya 8. Terus kita pengen akses misalkan vektor, elemen vektor yang 3. Yang 3 itu dia ada di urutan keempat ya. Maka kita tinggal ketik v dari urutan yang keempat. Urutan yang keempat itu adalah nilai elemennya 3 gitu. Kita bisa rubah juga dia.
kita pengen rubah 3 menjadi 10 misalkan ya. V kita dengan perintah seperti ini, V 4 ya sama dengan 10 ya, kita rubah. Maka dia akan berubah di sini. Ya, yang elemen keempat dia berubah. Kita juga bisa menghapus gitu ya. Tadi yang paling terakhir adalah 8, elemen ke-8. Kita bisa hapus, misalnya kita pengen hanya 7 ya, 7 elemen pada vektor ini, maka kita hapus ya. Di V 8 ya, sama dengan kita, cara hapusnya kita buat tanda kurung kotak yang kosong seperti ini, kemudian kita enter, maka dia akan hilang yang elemen ke-8. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana menggunakan operator N, operator akhir, itu juga bisa ya. Kita buat operator akhir. Tadi di variabel V kan yang terakhir itu 2 ya. Yang sekarang yang terakhir itu yang terbarunya 1 ya. Yang terakhir itu 1. Jadi kalau kita pengen ngambil misalkan hanya 5 sampai elemen yang ke-7, jadi kita bisa cukup mengetik dengan cara V 3 sampai terakhir. Kita pengen lihat, tampilkan elemen vektornya, kita enter, maka dia keluar tuh elemen yang ketiga mulai dari 7 ya, ke-4 10, ke-5 4, ke-6 5, ke-7 1 gitu. Jadi kalau N artinya berarti terakhir ya, N itu terakhir. Bisa juga kita ganti dengan apa namanya, rank ya, rank V ya. Jadi rank V itu kan 8 ya yang awalnya, kemudian yang terakhir ini kan hanya tersisa 7, berarti otomatis dia akan terganti nilainya itu 7, maka akan sama nilainya dengan yang saat ini, yang terakhir kita buat 7 10 4 5 1. Oke, kita lanjut lagi. Menghapus tadi sudah ya. Nah sekarang kita bisa menggabung ya, menggabung variabel vektor yang sudah kita buat ya. Contoh, kita buat variabel X dengan nilai vektor adalah 1 2 1 2 3. Kemudian kita buat variabel Y dengan nilai 6 7 8 6 7 8, kemudian enter. Kemudian kita buat variabel S dengan nilai X dan Y ya. Jadi dipisahkan dengan spasi ya. Nah, maka dia akan tergabung ya, vektornya akan tergabung 1 2 3 6 7 8. Kalau kita mau pingin angka di tengahnya bisa juga kita tambah, misalkan kita tambah angka di tengahnya 5 ya, 5, maka menjadi seperti ini ya. Pastinya dia akan bertambah elemennya. Lanjut. Nah, insert ya, inserting elemen, kita juga bisa memasukkan elemen tadi. Posisinya dimanapun, bisa di akhir vektor ya, di awal vektor, kita bisa masukkan, sisipkan.
Oke. Kemudian sekarang kita bahas bilangan kompleks di sini. Bilangan kompleks ini kalau di teknik kita banyak ya berhubungan dengan bilangan kompleks. Biasanya ditandai dengan huruf J atau I ya, 4 plus J 3 ya, atau 4 plus I 3. Jadi I atau J-nya itu adalah menandakan nilai di situ adalah nilai 3-nya itu adalah nilai imajiner, sedangkan 4 di depannya adalah nilai realnya. Dan J itu ada mempresentasikan nilai akar dari minus 1. Nah, seperti ini grafiknya. Ini adalah 4 plus J3 itu koordinat kartesian ya dalam bilangan kompleks. 4-nya itu real ya, yang pada garis horizontal, dan pada garis vertikalnya angka 3 itu adalah imajinernya. Nah, maka dari kedua angka kedua potongan angka 3 dan 4 ya pada koordinat kartesian itu adalah titik 4 plus J3 atau 5 sudut 37 derajat. Jadi 5 itu nilai atau besarnya dari 0, dari tengah sini ya, dari tengah sini atau titik 0-nya sampai di sini. Itu adalah 5. Itu bisa dihitung dengan rumus trigonometri. Dan sudutnya 37 derajat. Kalau sudut 37 derajat dapatnya dari mana? Dapatnya dari ya bisa menggunakan bentuk persamaan trigonometri, bisa. Dan secara perhitungan kita juga bisa hitung ya. Dan lebih praktisnya di sini kita bisa temukan menggunakan MATLAB. Kita coba ya. Kita coba di sini kita buat variabel Z sama dengan 4 plus J3. Baca dulu. Z sama dengan 4 plus J3 ya. Jadi kalau di MATLAB dia akan muncul, ini harus ada tanda kali ya. Di MATLAB akan muncul 4 plus 3i ya. Nah, kemudian kita ingin mencari magnitudenya ya. Yang tadi angka 5 itu namanya magnitud ya, maka kita misalkan kita notasikan dengan huruf M sama dengan fungsi untuk mendapatkan nilai itu adalah ABS dari variabel Z seperti ini. Nah, kita enter, maka hasilnya adalah keluar 5. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sudutnya? Di MATLAB ini sangat praktis. Kita cukup mengetik, misalkan kita buat notasinya dulu ya. Notasinya A. Kita cukup memerintahkan dengan fungsi angle dari Z. Enter, maka keluar 0,64. Tadi 37. Iya. Ini yang dikeluarkan hasilnya adalah dalam bentuk radian ya, 0,64. Nah, untuk mendapatkan nilai 37 derajat tadi, maka kita rubah dulu menjadi dari radian kita konversi menjadi derajat. Caranya adalah kita kalikan dengan, jadi sudutnya kita buat variabel sudut, kita kalikan A nilai radiannya itu dengan
180 dibagi dengan pi. Nah, keluar nilainya 36,8 atau 37 derajat ya. Maka kita sudah bisa dapat koordinat polarnya ya. Berarti polarnya dalam koordinat polar nilainya menjadi 5 sudut 37 atau 36,8 derajat. Oke. Bisa juga ditulis dalam bentuk radian ya, 5 sudut 0,64. Kalau eksponensial ya, dalam koordinat eksponensial maka menjadi 5e pangkat J 37 derajat atau 5e pangkat J 0,64, yaitu dalam radian. Nah, sekarang bagaimana cara merubah atau mengkonversi kembali ke rektanguler? Cara merubah kembali dia ke rektanguler adalah dengan cara seperti ini. Kita tahu tadi sudut magnitudenya 5 ya, derajatnya 36. Nah, kita ingin balik menjadi rektanguler yang 4 plus 3i itu, maka kita masukkan misalkan variabel variabel P ya. P sama dengan, kita masukkan M-nya tadi 5 ya. 5, atau kita tulis M saja begini, M kali ya. Berapa tadi? Kali cos ya. Cos dari sudutnya. Sudutnya tadi A ya. Ditambah dengan M lagi magnitudenya dikali dengan sin dari A, kemudian kita kalikan dengan J. Kita enter, lalu keluar tuh hasilnya adalah 4 plus 3i. Dia kembali ya. Itu kalau kita menggunakan sudut radian. Kalau sudutnya pakai derajat, maka yang harus kita rubah di sini adalah ini pakai D atau degree ya. Cos D ya sama sin D ya. Maka yang sudutnya tadi kita rubah dulu ya. Sudutnya itu kan sudut ya. Sudut tadi pakai variabel sudut, ini juga pakai variabel sudut. Nah, kita enter, maka hasilnya akan sama ya. 4 plus 3i. Oke, itu sehingga dalam penyelesaian perhitungan bilangan kompleks menggunakan MATLAB itu sangat-sangat membantu. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya tentang vektor matematis ya, matematikanya vektor, sampai pembahasan mengenai matriks ya di dalam dengan menggunakan MATLAB. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.